Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Kabar baik, alhamdulillah luar biasa. Ya, semangat. Ibu lihat hari ini kelasnya sudah bersih, rapi, anak-anaknya juga rapi ya. Piket dah hari ini? Piket. Siapa yang bertugas hari ini piket? 4 orang. Nah, di antara kalian berempat siapa yang datang lebih awal? Hairina, karena datangnya lebih awal, ibu minta untuk membaca doa, memimpin temannya membaca doa ya. Ya, silakan. Marilah teman-teman kita membaca doa. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allahumma allimni rusli wa a'isni min syarri nafsi. Ya, terima kasih Nak Hairina karena telah memimpin doanya ya. Ya, Ibu lihat hari ini meja dan kursinya terisi semua ya. Iya, alhamdulillah semuanya sehat walafiat. Ya, kita persiapkan untuk belajar hari ini. Udah siap? Siap. Coba keluarkan dulu buku tulisnya. Buku tema 3. Alat tulisnya juga. Sudah siap? Siap. Baiklah. Nah, untuk memupuk rasa nasionalisme kita dan cinta tanah air, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional. Kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila ya.
pelajaran yang kemarin? Masih. Kita belajar tentang organ pencernaan ya, pentingnya menjaga organ pencernaan. Lalu kita juga kemarin telah belajar tentang iklan ya. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita kembali tentang iklan ya. Pernah lihat iklan? Di mana kalian melihat iklan? Televisi, YouTube, di radio. Ada lagi di lain? Ada? Tidak? Tidak. Nah, oke. Hari ini kita akan membahas kembali tentang iklan. Nah, kita lihat dulu tayangan berikut ya. Iklan. Apakah itu iklan? Apa iklan? Iklan adalah berita pesanan yang berisi pemberitahuan atau penawaran kepada masyarakat. Artinya iklan itu memberikan penawaran, menawarkan sesuatu kepada masyarakat, baik itu barang ataupun jasa ya, kadang-kadang juga produk. Ya. Lalu jenis-jenis iklan berdasarkan medianya. Apa saja? Iya. Iklan cetak ya. Iklan cetak merupakan jenis iklan yang dibuat dan dipasang menggunakan teknik cetak. Artinya dia dicetak ya. Dia berupa gambar yang sengaja dicetak. Lalu contohnya apa saja? Iya, berupa koran, majalah, tabloid ya. Seperti apa biasanya? Dia itu berupa gambar ya. Lalu setelah itu ada iklan apa lagi? Iya, iklan elektronik. Iklan elektronik itu merupakan jenis iklan yang menggunakan media elektronik. Elektronik artinya dia biasa berupa tayangan di televisi. Apa saja contohnya? Televisi, radio, dan internet. Nah, dari kedua iklan ini berdasarkan medianya, dia ada media cetak dan media elektronik. Nah, media cetak itu cenderung dia berupa cetakan. Artinya dia bukan berupa video. Ya, bukan berupa video. Jadi dia seperti gambar lalu ada tulisan-tulisan. Namun tulisan itu mengandung kalimat-kalimat yang penuh makna. Kalimat-kalimat yang menarik perhatian, yang mengundang orang yang melihatnya itu tertarik. Ya. Nah, sampai di sini ada yang ingin kalian tanyakan? Ya. Yang kasih apa? Yang ada di pasar. Oh, yang besar tuh. Biasanya gambar berupa gambar produk ya. Kadang-kadang berupa motor, mobil, ya. Itu maksudnya. Ya, ada yang tahu itu termasuk iklan atau tidak? Termasuk. Ya, Rehan, termasuk apa? Iklan apa tuh? Media cetak. Iya, termasuk media cetak. Mengapa termasuk media cetak? Ada yang tahu? Ya, Maulida? Iya, karena dia tidak bergerak, artinya dia bukan berupa video, bukan berupa tayangan gambar. Iya, bagus. Sudah mengerti ya? Kita lanjutkan lagi. Nah, ciri-ciri bahasa iklan. Nah, iklan itu kan ada tulisannya ya, terutama iklan media cetak. Yang dicetak itu dia ada tulisan. Begitu juga dengan iklan elektronik. Namun kalau media cetak dia lebih nampak karena dia kan lama nempel di situ kan.
manfaatnya, ada kegunaannya. Lalu yang keduanya, ya, kalimat dan kata-katanya itu menarik perhatian. Itu orang membuat iklan gunanya agar orang itu tertarik, baik itu produk ya ataupun berupa ajakan. Ya, kalimat atau kata-katanya mudah dipahami, yang orang mengerti. Jangan pakai bahasa planet misalnya, ya kan? Atau pakai bahasa India. Kita di Indonesia, janganlah gunakan pakai bahasa India. Ya, lebih baiknya kita menggunakan kalimat-kalimat yang mudah dipahami oleh orang-orang di sekitarnya. Nah, ini hanya menggunakan kata yang diperlukan tapi kayak makna. Ngerti tidak ini artinya apa? Tidak, ya. Hanya menggunakan kata yang diperlukan tapi kayak makna. Ah, ini dia. Ibaratnya orang itu sedikit bicara tapi kata-katanya itu ngena pas. Jadi dia menggunakan kalimat yang sedikit, ibaratnya singkat, padat tapi jelas. Ngerti tidak? Tidak berbelit-belit. Tidak berbelit-belit kalimatnya. Ini artinya hanya menggunakan kata yang diperlukan tapi kaya makna ya. Kita lanjutkan. Iya, membuat iklan media cetak. Nah, cara membuat iklan yang baik dan efektif. Iklan media cetak tahu kan? Tadi yang katanya gambar motor yang besar tuh kan? Di pasar kata kasih kan? Ya itu termasuk media cetak ya. Bagaimana caranya? Iya. Apa? Iklan menggunakan bahasa yang singkat dan jelas. Bahasanya singkat, jelas. Lalu iklan memiliki sasaran atau target konsumen yang jelas. Artinya yang mau ditargetkan siapa? Misalnya orang jual obat, yang targetnya jelas lah orang yang sakit kan. Nggak mungkin orang mau jual obat nanti yang sasarannya itu lalu orang mancing lah, petani lah, salah sasaran. Jadi artinya kita membuat iklan itu sasaran kita harus tepat. Misalnya iklan tentang obat, janganlah disimpan di tempat wisata. Siapa yang mau beli? Orang kalau udah berwisata kan orangnya sehat-sehat, tidak mungkin. Nah, kalau kita bikin iklan tentang obat, ya kita simpanlah misalnya dekat rumah sakit atau dekat apotik, kan ya, itu enggak? Ya jangan sampai salah sasaran. Nanti kita bikin iklan tentang pupuk, ya disimpannya nanti di rumah sakit. Memang mau orang sakit makan pupuk? Enggak kan? Berarti kita harus tepat sasarannya. Yang ketiga, iklan menggunakan kalimat utama yang menarik perhatian konsumen. Menggunakan kalimat utama yang dapat menarik konsumen. Ya, dia punya seperti kata kunci untuk menarik konsumen. Misalnya bikin iklan mau jual KFC, kalimat utamanya apa yang harus kalian tonjolkan? Kriuknya nyes, bukan ya? Lebih hot level 5. Nah, kan seperti itu kan? Kita harus tampilkan dulu yang mau kita unggulkan itu apa, kalimat utamanya apa, ya. Nah, di sini langkah-langkah untuk membuat rancangan iklan cetak yang menarik. Buatlah layout atau tata letak yang sederhana. Lalu apalagi? Buatlah gambar yang menarik dan kreatif. Ya, buat gambarnya yang menarik dan kreatif. Jangan asal-asalan. Apalagi? Buatlah isi iklan dengan kalimat singkat dan jelas agar dapat menarik perhatian dan tidak menyinggung perasaan masyarakat tertentu. Iya, ini yang lebih penting.
iklan itu jangan sampai menjatuhkan atau jangan sampai menyindir suatu kaum atau sesuatu golongan, jangan ya, karena itu dia dilihat oleh orang ramai ya, nanti akan timbullah istilah meresah, seperti meresahkan atau diskriminatif ya. Diusahakan jangan sampai menimbulkan hal seperti itu. Lalu buatlah iklan dengan bahasa yang mudah dimengerti, seperti kata ibu tadi, jangan pakai bahasa planet, jangan pakai bahasa India, betul enggak? Ya. Nanti bikinnya, ini keren, pakai bahasa India, aja lah besar-besar, ya percuma, siapa mau baca? Orang nggak ngerti kan, yang ada gambar saja. Apa sih maksudnya? Jadi gunakanlah bahasa yang mudah dimengerti, atau jangan pakai bahasa gaul. Bahasa gaul yang sekarang kan banyak ya, yang seperti bahasa yang agak-agak nyeleneh sedikit, atau kadang memang pakai bahasa gaul ya, tapi orang tua tuh nggak ngerti, orang tua tuh nggak ngerti apa sih lo gue kan, ya enggak ya, kita gunakan bahasa yang baku lah, namun mudah dimengerti. Nah, ini nanti kita akan coba membuat iklan ya. Kita akan belajar cara membuat iklan media cetak. Jadi kalian nanti ibu akan suruh kalian membuat iklan, tapi gambarnya sudah disediakan ya. Gambarnya sudah disediakan, namun kalian memberi sebuah kalimat-kalimat iklannya saja, merancang kalimat iklannya saja ya, sehingga nanti jawaban kalian itu tidak lari-lari. Jadi ditentukan temanya ya. Ibu akan tentukan temanya. Di sini ada LKPD-nya. Namun sebelum itu ada baiknya kalian membentuk kelompok. Dibuat 3 kelompok saja ya. Ya, silakan. Lembar tugas kalian, di sini kan ada bagian kosong nih. Coba lihat. Di sini ada bagian kosong, silakan tulis nama dari kelompok kalian. Ya, namanya. Di bagian kosong, silakan kalian tulis nama dari kelompok kalian. Ya. Buatlah kalimat iklan berdasarkan gambar di bawah ini. Nah, itu gambar apa? Gambar orang sedang bergotong royong. Nah, ini kira-kira kalimatnya bukan untuk orang berjualan ya. Jadi kira-kira kalimat iklannya ini tentang gotong royong, bukan tentang orang jual campur. Kalau jual sapu ya kan? Silakan kerjakan berkelompok.
Masing-masing mengungkapkan pendapatnya. Gotong royong royong. Gotong royong. Coba kalau udah selesai dirembukan lagi dengan teman-temannya, setuju atau tidak, udah benar atau tidak kalimatnya, apakah ada yang ingin dibenarkan, persetujuan temannya. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan tentang gambar atau tentang tata cara menulis kalimat iklan? Sudah selesai? Silakan kumpulkan di meja. Sudah. Sudah. Coba lihat temanmu. Bentar. Sabar, pelan. Nah, yang nulis siapa? Rehan mau ditambah. Tambah apa, Rehan?
sudah selesai, silakan kumpulkan di meja ibu. Kita akan coba presentasikan masing-masing kelompok ya. Ya, baiklah. Terima kasih. Kita akan presentasikan, kita akan dengar hasil dari kelompok lain. Coba dari kelompok 1 yang ingin mewakili siapa? Siapa? Iya, gadis. Coba dengarkan yang lainnya ya. Kami dari kelompok 1 mempresentasikan hasil kerja kami. Ya. Nama kelompok Muda Gadis Susi Lola. Agak nyaring dikit, tidak kedengaran tuh temannya. Membagi beban menjadi ringan melalui gotong royong. Iya, kelompok 1 membuat kalimat iklannya, mereka buat membagi beban menjadi ringan melalui gotong royong. Ya, bagaimana menurut kalian? Apakah sudah sesuai dengan kriteria untuk menulis kalimat iklan? Sudah ya? Iya, sudah benar, sudah tepat. Terima kasih untuk kelompok 1. Beri tepuk tangan. Ya, selanjutnya kelompok berapa lagi mau? 2 atau 3 dulu? 2. Silakan kelompok 2 yang mewakili. Iya, ulang dari coba. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan nama Lola Ulasari mengenai kembali maksud singkat. Membuat toleransi pekerjaan lebih ringan dan cepat selesai. Ada beberapa orang yang sibuk dengan dirinya sendiri. Iya. Bagaimana menurut kalian? Sudah sesuai atau tidak dengan kalimat iklan? Sudah. Namun kalau menurut ibu ini kalimatnya memang sudah tepat ya. Tapi sedikit saja lebih panjang. Ingat kalimat iklan tadi adalah kalimat yang singkat, padat dan jelas. Ini sih sebenarnya sudah jelas ya, namun kurang singkat sedikit. Jadi kita harus menggunakan sedikit kalimat yang singkat. Sudah benar ya. Lalu kelompok 3 yang mewakili, silakan. Terima kasih. Ya. Kami dari kelompok 3 pengguna jaringan lokasi administrasi akan mempresentasikan meningkatkan rasa persaudaraan bekerja lebih mudah dan lebih ringan. Iya. Kalimatnya meningkatkan rasa persaudaraan pekerjaan lebih mudah dan lebih ringan. Kira-kira benar atau tidaknya? Sudah singkat tak? Sudah pada dak? Sudah ya. Ibu kira ini sudah sesuai dengan tema dari gambar ya. Ya. Terima kasih anak-anakku, hari ini pekerjaan kalian sangat bagus, luar biasa ya. Kita lanjutkan? Bisa kita lanjutkan pembelajarannya? Bisa. Nah, kalian tadi sudah bekerja sama. Kalian sudah berkelompok menyelesaikan tugas. Nah, berkelompok dalam menyelesaikan tugas itu adalah bentuk keragaman sosial dan budaya. Mengapa disebut dengan keragaman? Karena di dalam satu kelompok ini kalian terdiri dari beberapa karakter teman-teman kalian, ya kan? Ada yang mau nulis, tidak mau mendengarkan pendapat temannya. Wah, ini aja, pokoknya tidak boleh. Ini harus ini. Lalu ada juga yang diam saja, yang diam, tidak seperti tidak menggubris temannya yang lagi sibuk, ya kan? Tidak seperti tidak memperdulikan, diam saja dia. Terserahlah mau kerja apa, terserahlah, ya kan ya. Nah, kita
bisa lanjutkan dengan membuka buku teks kalian. Membuka buku teks kalian tentang kerja kelompok. Di sini ada percakapan. Ya, silakan buka buku kalian halaman 41. Nah, ada percakapan kan? Iya, apa judulnya tuh? Siapa saja yang berperan di situ? Rani, Dayu, Siti, Udin. Iya, Lani, Dayu, Siti dan Udin. Ya. Bisakah kita bagi peran di sini? Bisa. Kira-kira siapa yang ingin berperan sebagai Lani? Saya, Bu. Ya, Maulida sebagai Lani ya nanti ya. Yang ingin berperan sebagai Dayu? Saya, Bu. Siapa? Cahayani atau Ririn? Ririn ya? Ya, Ririn. Ririn dulu ya, Cahayani ya. Yang berperan sebagai Siti siapa? Saya, Bu. Wulandari. Nah, kalau yang Udin nih jangan ya Cahayani, kamu jangan angkat tangan ya. Karena Udin nih pasti cowok. Cahayani mau jadi Udin? Nggak mau. Iya, kita persilakan saja si ganteng kita ini jadi Udin ya, kan ya? Ya, kita mulai percakapannya ya. Ya, dimulai dari Rani. Dayu, aku mau kalimat intinya seperti ini ya. Sepertinya kurang bagus, Lan. Kalau menurutku baiknya menggunakan kalimat buatan Udin. Lebih singkat, padat, dan jelas, tidak apa-apa ya. Ya begitu ya, ya sudahlah, aku ikut saja bagaimana baiknya. Kalau gampangnya bagaimana? Ada ide tidak, teman-teman? Karena ini berkaitan dengan gaya hidup sehat dan harus sesuai dengan kalimat Udin, maka aku usul bagaimana kalau gambarnya beberapa siswa yang berolahraga. Aku setuju, menurutku itu ide yang bagus. Aku juga berpikir begitu. Yang lain bagaimana? Aku pikir bagus dan berarti kita semua sepakat ya. Kita akan menggunakan kalimat miliknya Udin dan gambarnya dari idenya Lani ya. Semua teman setuju. Iya. Nah, di sini dari percakapan Lani, Dayu, Siti dan Udin ya. Ibu kira tadi seperti itu juga kalian lakukan di kerja kelompok ini, betul enggak? Betul. Ada yang tidak setuju, tapi kita tetap mengutarakannya dengan kalimat yang sopan, ya. Karena kita terdiri dari beberapa karakter, ya, terdiri dari beberapa sifat, ya kan? Ada yang ingin menang sendiri, ada yang merasa lebih pintar, ya kan? Nah, di sini mereka itu menyatukan persepsi. Walaupun kita berbeda, tapi kita tujuannya satu. Di sini tujuannya mereka ingin mendapatkan hasil yang bagus. Walaupun berbeda. Ingat semboyan negara kita. Bineka Tunggal Ika. Artinya apa? Iya, walaupun berbeda-beda, kita itu tetap satu jua. Kita ini Indonesia. Nah, kalau di kelas kita ini ingin mendapatkan hasil yang baik, hasil yang maksimal ya. Nah, dari hasil diskusi, dari bacaan ini kita menemukan beberapa hal, baik itu hal yang baik dan ada juga hal yang kurang baik. Hal kurang baiknya apa? Kurang baiknya apa? Coba kita lihat tayangannya. Ya, mereka sedang apa? Belajar seperti kita tadi di kelas kan? Nah, apa? Iya, kerja kelompok itu adalah salah satu bentuk kerja sama dalam keberagaman.
saya pemersatu budaya yang beragam. Ya, kita disatukan walaupun beragam. Iya, apa? Pekerjaan menjadi lebih ringan dan selesai. Ya, pekerjaan kita akan menjadi ringan dan cepat selesai. Yang tadinya 10 karena kita orang 5, ya bagi 1 orang 2, nanti dikumpulkan cepat selesai. Seperti tadi, belum sampai 10 menit udah kumpul semua. Kan itu karena kerja sama. Lalu Dapat bertukar pikiran antar anggota kelompok. ya, kita dapat bertukar pikiran. Ya, seperti yang Ibu katakan tadi. Ini kalau ditambah ini lebih baik. Seperti dalam teks ini tadi kan, kalau menurut gambar ini kita bikin kalimatnya seperti ini, katanya kan? Betul tidak? Iya, kita saling bertukar pikiran karena belum tentu pemikiran kita itu benar. Ternyata teman kita juga lebih tahu, bisa menambahkan. Jadi dengan seperti itu kita bisa melengkapi, saling melengkapi. Walaupun berbeda, kita harus tetap bisa saling melengkapi. Ya, sudah mengerti sampai di sini tentang keberagaman? Sudah? Sudah paham? Sudah. Kalau diberi tugas kira-kira siap tidak? Siap. Iya. Kita tetap dalam kelompok yang tadi ya. Tetap bekerja sama dalam sebuah kelompok. Cara-caranya seperti tadi. Nah, tetap diberi nama. Lalu waktu pengerjaan kurang lebih 10 menit. Artinya tidak boleh lebih dari 10 menit. Kurang dari 10 menit boleh, tapi kurang lebihnya tidak. Nama. Jadi di sini ada pertanyaan hal-hal positif yang bisa diperoleh dari kerja kelompok. Hal positif itu artinya hal yang baik ya. Hal yang baik yang bisa kita ambil dari kerja kelompok itu sendiri. Nah, tantangan yang muncul saat kerja kelompok. Tantangan itu artinya rintangan atau seperti halangan lah. Atau kendala, lebih tepatnya kendala. Kendala yang muncul pada saat kerja kelompok tadi apa? Silakan tulis namanya. Kerjakan dalam kelompok. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ada yang kurang jelas? Bu, positif itu apa? Artinya hal-hal yang baik. Karena sudah bekerja kelompok tadi, sudah merasakan kerja kelompok, jadi Bu rasa tidak ada kendala untuk penugasannya.
bertukar pikiran antar kelompok. Yang kedua, pekerjaan lebih ringan. Tantangannya artinya kendalanya. Permasalahan yang timbul pada saat kerja kelompok itu apa? Nah, yuk. Tadi kendalanya. Yang nomor 2 itu kendala ya. Permasalahannya yang sering terjadi pada saat kerja kelompok itu apa? Tegang Rehan. Udah. Udah, kelompok 1 sudah ya? Sudah. Lalu saja cepat mereka ini. Kelompok 1 sudah. 3 juga sudah. Sudah semua ya. Sekarang kita coba presentasikan hasil pekerjaan kalian ya. Coba untuk kelompok berapa dulu yang mana? 3. Silakan kelompok 3. Isi ganteng. Ganteng. Ya. Harus lantang. Udin. Kami dari kelompok 3 atas nama Ibnu Raihan Nur Nasir, Ahmad Fitri Hairina mempresentasikan meningkatkan rasa persaudaraan, pekerjaan cepat selesai dan lebih kompak. Ada teman yang tidak peduli dan tidak mau bekerja kelompok. Iya. Bagaimana? Apakah sudah sesuai? Hal positif yang mereka temukan dari kelompok 3 itu adalah meningkatkan rasa persaudaraan. Iya. Lalu tantangannya ada teman yang tidak peduli dan tidak mau bekerja sama. Iya. Berasa seperti itu memang. Ada yang diam saja.
beragam, ya. Sebagai pemersatu, dapat bertukar pikiran antar anggota ke kelompok. Bisa ya? Lalu tantangannya tidak ada yang mau bekerja sama. Ini bukan tidak ada. Mungkin ada yang tidak mau bekerja sama, bukan tidak ada. Kalau tidak ada nanti kerja kelompoknya malah nggak jalan, ya kan? Ya, kalimatnya sedikit dibenarkan. Kelompok 1. Silakan, siapa? Ida. Silakan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Nama kelompok 1: Maulida, Gadis Ramadhani, Rizky Ramadhani, Lola Anggraini. Pertanyaan nomor 1. Hal-hal positif yang bisa diperoleh dari kerja kelompok: memupuk kerjasama lebih kompak dan cepat selesai. Pertanyaan kedua. Tantangan yang muncul saat kerja kelompok: tidak semua anggota mau bekerja. Iya. Menurut kelompok 1 ya, hal positif yang bisa diperoleh dari kerja kelompok itu memupuk kerjasama lebih kompak dan lebih cepat selesai. Ya, benar kan? Benar. Ya, benar. Lalu tantangannya tidak semua anggota mau bekerja, ya. Rata-rata seperti itu. Kebanyakan ada dari mereka itu tidak mau bekerja. Namun ya, pada kenyataannya ya tetap harus kita tegur, ya, karena kita dalam bentuk kelompok. Baiklah anak-anak, tugas kalian sudah kalian kerjakan dengan sangat baik, ya. Apa yang kalian pelajari hari ini? Ya. Apa yang bisa kalian simpulkan dari kegiatan hari ini? Tentang iklan. Apa saja yang kalian ketahui dari iklan? Iklan itu kalimatnya singkat dan jelas. Lalu iklan terdiri dari apa saja? Iklan cetak dan elektronik. Ya. Lalu tentang keberagaman, ya. Keberagaman dalam lingkungan sekitar. Nah, ya. Ternyata dalam kerja kelompok, ya, kita akan menemukan beberapa kendala, ya kan? Namanya juga beragam. Jadi kita harus bekerja sama, ya. Nah, bentuk kerjasama di lingkungan kita yang dapat kita ambil adalah bentuk kerja kelompok. Nah, dari kegiatan tersebut, apakah kita sebagai anggota kelompok atau sebagai warga negara ini, apakah kita sudah melaksanakan kerjasama itu dengan baik? Sudah, ya, sudah. Memang harusnya kita itu bekerja sama untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Ya, kita harus mengisi kemerdekaan ini, ya, dengan lebih kompak. Jangan mau menang sendiri, ya. Setelah itu Ibu akan memberi kalian beberapa soal. Namun ini kalian kerjakan per orang. Jangan lagi berkelompok, karena ini, ya, mengukur daya serap kalian masing-masing. Di sini ada nama siswa, temanya tema 3, ya, subtema 1, ya, nama kalian. Jangan mencontek nih. Waktu pengerjaannya, karena tadi sudah tidak ada yang bertanya, paling lambat 5 menit. Paling lambat 5 menit, silakan kalian kerjakan per orang. Per orang, jangan mencontek. Iya. Kalau ada yang mau ditanyakan?
Jadi tidak boleh kerja sama lagi. Jangan sampai bekerja sama. Jangan mencontek. Ada yang mau ditanyakan? Sebutkan jenis-jenis iklan dan berikan contohnya. Apakah manfaat dari belajar kelompok? Terima kasih. Kalau ada yang sudah selesai, waktu pengerjaan paling lama itu 5 menit. Bu, kalau iklan media elektronik itu bagaimana ya? Kalau iklan media elektronik Elektronik, iya. Kalau yang elektronik tadi kan yang bergerak. Ya, yang elektronik kan iklan yang bergerak berupa video. Nah, dapat di mana tuh? misal mau di YouTube boleh kan? Iya. Oke, sudah. Yang lainnya bagaimana? Iklan media elektronik di tempat kerja tadi. Kalau sudah silakan sayang. Sudah. Kalau Ya. Satu aja contohnya enggak apa-apa sayang. Enggak perlu banyak-banyak, yang penting kan kalian mengerti. Iya.
Baiklah anak-anak, ya. Oh, ada yang belum selesai. Ya, siapa yang belum? Siapa yang belum? Siapa yang belum? Sudah? Sudah? Ya, silakan dikumpulkan di depan. Sudah semua? Ya, sudah semuanya. Nih Ibu lihat ada beberapa orang. Benar semua ya. Ya. Evaluasinya sudah selesai. Ibu lihat semuanya sudah benar. Sekarang kalian boleh tutup bukunya. Ya. Nah, pembelajaran hari ini tentang iklan dan tentang kerjasama, ya, keberagaman kita dalam bekerja sama sudah kalian pahami. Nah, untuk pembelajaran besok kita akan belajar di subtema 2 karena subtema 1 sudah selesai. Kita belajar di subtema 2 ya. Kita besok subtema 2 tentang pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Nah, Ibu minta kalian belajar di rumah. Silakan dibaca bukunya, boleh kalian cari di browsing-browsing di internet sekarang kan? Ya. Nah, sudah kemas bukunya sayang? Sudah. Nah, boleh Ibu minta satu orang di antara kalian memimpin doa. Siapa yang bersedia untuk doa penutupnya? Ayo, iya. Nah, Rehan. Tunggu Rehan ya, tunggu temannya kemas semua. Ya, silakan. Baiklah teman-teman, kita membaca doa. Membaca doa mulai.
kalian berhati-hati di jalan. Ibu titip salam dengan orang tua kalian di rumah, ya. Ya. Pembelajaran hari